Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan isolasi kapang entomopatogen dari tanah, yang mana pada kali ini anggota kelompok kami ada Mafrudatin Nadifa, Alfia Nurrohma, dan juga Zura Widatur Rahmani. Selamat menyaksikan. Jamur entomopatogen merupakan organisme yang hidup sebagai parasit serangga dan dimanfaatkan dalam pengendalian hayati yang bersifat ramah lingkungan sebagai upaya pengurangan penggunaan insektisida sintetik. Jamur entomopatogen memiliki potensi yang besar sebagai agen pengendali populasi serangga hama. Hal ini karena jamur entomopatogen memiliki kisaran sifat-sifat biologi yang luas, mulai dari sebagai parasit sejati hingga parasit patogen yang dapat hidup sebagai saprofit tanpa inang serangga. Hal ini yang menyebabkan beberapa jenis dari jamur entomopatogen sangat patogenik terhadap serangga. Dalam upaya penumbuhan jamur entomopatogen, beberapa peneliti menggunakan spesimen ulat Hongkong sebagai bahan percobaan, di mana ulat Hongkong memiliki nama ilmiahnya yakni Tenebrio molitor, yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat sebagai ulat tepung. Ulat Hongkong merupakan kumbang yang memiliki warna merah kehitaman atau hitam dan masuk dalam ordo Coleoptera, di mana ordo Coleoptera ini merupakan ordo terbesar dari serangga dengan kisaran kurang lebih 40% dari seluruh jumlah serangga yang ada. Media yang diperlukan dalam pertumbuhannya yakni tanah. Jamur entomopatogen mudah berkembang pada semua jenis tanah karena tanah merupakan habitat utamanya. Keanekaragaman cendawap entomopatogen dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kandungan air dalam tanah, kandungan bahan organik, dan temperatur dalam tanah. Ada 6 hal yang harus dilakukan pada pengamatan kali ini. Yang pertama, disiapkan larva ulat Hongkong atau yang memiliki nama latin Tenebrium molitor pada stadia larva instar 3 atau yang sedang mengalami kulit berwarna putih. Dan yang kedua, dilakukan pengambilan sampel tanah dan dimasukkan ke dalam toples. Nah, tanah yang digunakan pada pengamatan kali ini diambil pada tanggal 27 April tahun 2021 yang berlokasi di salah satu perkebunan apel. Dan sampel tanah yang diambil pada kedalaman 5-10 cm dengan berat kurang lebih 500 gram. Yang ketiga, ditambahkan air secukupnya ke dalam toples. Nah, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kelembapan dari sampel tanah yang telah diambil tersebut. Langkah yang keempat, ditambahkan 10 larva ulat Hongkong ke dalam toples. Nah, hal ini untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan dari pengamatan kali ini dan juga dengan mempertimbangkan diameter toples yang digunakan. Dan langkah yang kelima yaitu ditutup dengan kasa. Nah, kenapa menggunakan kasa? Hal ini dikarenakan agar larva ulat tersebut tidak keluar dari toples dan juga agar sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik. Namun, hal ini juga bisa digunakan dengan penutup yang lainnya, namun dengan tetap memperhatikan dua hal tersebut. Dan langkah yang keenam, yaitu diinkubasi selama 1-2 minggu di dalam tempat yang gelap. Nah, hal ini bertujuan agar larva ulat tersebut dapat berinteraksi dengan mudah dengan kapang entomopatogen yang terdapat pada sampel tanah yang telah diambil. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah 8 hari didapatkan 4 dari 10 larva Tenebrium molitor yang diduga terinfeksi cendawan entomopatogen tanah. Nah, tanah yang kita gunakan diambil pada kedalaman 5 cm dari permukaan tanah yang ditanami tanaman. Dan dalam hal ini kita mengambilnya dari kebun apel. Pengambilan tanah di lokasi tersebut didasarkan pada KLILI tahun 2001 yang menyatakan bahwa cendawan entomopatogen lebih mudah didapatkan pada daerah rhizosfer atau sekitar perakaran tanaman. Populasi mikroorganisme di rhizosfer biasanya lebih banyak dan beragam dibandingkan pada tanah non-rhizosfer. Salah satu dari faktor-faktor terpenting yang bertanggung jawab atas terjadinya efek rhizosfer adalah variasi yang besar dalam hal senyawa organik yang tersedia di daerah perakaran. Selain itu, Sosa Gomez et al. Tahun 2001 menambahkan bahwa keanekaragaman cendawan entomopatogen dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kandungan air tanah, kandungan bahan organik, dan temperatur. Proses infeksi dari setiap kapang entomopatogen itu sama. Yang membedakan adalah senyawa yang dihasilkan ataupun senyawa yang digunakan oleh masing-masing spesies saat proses infeksinya pada tubuh serangga. Nah, hal ini didukung oleh Rao tahun 1994 yang menyatakan bahwa ciri dari jumlah senyawa yang dikeluarkan cendawan entomopatogen dalam infeksi serangga itu tergantung pada spesies tanaman, umur, dan kondisi lingkungan tempat tumbuh tanaman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, gambar di samping merupakan skema atau mekanisme bagaimana kapang entomopatogen itu menginfeksi serangga. Yang pertama yaitu spora dari kapang entomopatogen akan menempel, kemudian akan masuk ke dalam tubuh serangga melalui kutikula. Spora akan berkecambah dan membentuk tabung kecambah serta membentuk akpresorium untuk masuk ke bagian tubuh serangga. Nah, setelah berkecambah maka akan membentuk hifa. Nah, setelah hifa terbentuk, hifa akan berusaha merangsang terjadinya penetrasi pada kutikula serangga hingga mampu menjangkau jaringan hemolim atau darah serangga. Nah, penetrasi dilakukan dengan cara mekanis dan kimiawi dengan menghasilkan enzim dan toksin.
sehingga bagian luar yang keras dapat hancur dan hifa dapat masuk dengan mudah ke jaringan tubuh serangga. Jaringan yang dituju yang utama yaitu jaringan hemolim atau darah serangga. Kemudian yang ketiga, jamur akan mengambil nutrisi dari hemolim dan memperluas sebaran hifa di organ internal serangga. Jamur akan tumbuh, berkembang, dan bereproduksi di dalam tubuh inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh dengan senjatanya yaitu toksin, enzim, dan growth hormone. Kemudian tubuh serangga akan menjadi rusak atau terdegradasi sehingga serangga mati dan hifa akan sampai pada permukaan tubuh serangga yang berwarna putih. Nah, hifa inilah yang terlihat pada hasil praktikum kami yang bentuk selubung putih pada kulit serangga. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum kami yang merupakan larva yang terinfeksi dengan memiliki ciri-ciri tubuh mengeriput, kemudian mengering, dan mengeluarkan miselium berwarna putih. Untuk mengetahui jenis jamur entomopatogen apa yang menginfeksi Tenebrio molitor tersebut, perlu dilakukan isolasi dan identifikasi jamur entomopatogen di laboratorium. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.